Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari masih sama seperti kemarin, yaitu materi persamaan garis lurus. Nah, yang sekarang kita akan membahas mengenai gradien yang nantinya akan berhubungan dengan hubungan antar garis. Nah, yang pertama, ini menyusun persamaan garis lurus melalui hubungan antar garis kan. Yang pertama ini kita akan melalui sebuah titik dan sejajar garis lainnya. Kemudian yang kedua adalah melalui sebuah titik dan tegak lurus garis lainnya. Untuk yang pertama, menentukan persamaan garis lurus melalui sebuah titik dan sejajar garis lainnya. Nah, bisa diperhatikan di situ terdapat garis L dan juga terdapat garis K. Nah, garis L dan garis K ini adalah garis yang sejajar. Coba dilihat, ini garis L, ini garis K. Mereka akan ketika terus memanjang, diperpanjang, itu tidak akan bertemu di satu titik atau nantinya tidak akan berpotongan. Nah, ini adalah garis yang sejajar. Kemudian, syarat dua garis dikatakan sejajar adalah gradien yang dimiliki sama. Bisa disimbolkan dengan M1 sama dengan M2. Jadi untuk persamaan garis lurus ini, dua garis dikatakan sejajar ini ketika M1 sama dengan M2. Kita langsung ke contoh. Tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis-garis berikut. Jadi kita harus menentukan gradien suatu garis yang sejajar dengan, untuk yang pertama sejajar dengan garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X plus 3. Nah, caranya adalah kita menentukan terlebih dahulu M1 atau gradien pertama. Gradien pertama itu gradien dari persamaan yang kita ketahui. Jadi di sini kan ada persamaan Y sama dengan 2X plus 3. Y sama dengan 2X plus 3. Nah, di sini M1-nya berapa? Gradiennya dari persamaan ini berapa? Gradiennya adalah 2. Jadi M1-nya adalah 2. Nah, karena ini merupakan garis yang sejajar, maka M2-nya atau gradien dari garis yang kedua juga sama dengan 2. Kemudian yang nomor 2, pertanyaan nomor 2. Tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis yang memiliki persamaan 3X min 2Y sama dengan 4. Kita tulis 3X min 2Y sama dengan 4. Kemudian kita pindah ruas dari yang 3X ini agar membentuk ke dalam bentuk umum yang Y sama dengan MX plus C. Nah, sudah min 2Y sama dengan min 3X plus 4, kemudian dibagi min 2, jadi Y sama dengan min 3 per min 2 menjadi 3 per 2, karena negatif per negatif sama dengan positif. 3 per 2X plus 4 per min 2 ya ini. Sama aja dengan negatif 2. Kurang ya. Oke. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 3 per 2X plus 4 per min 2. Atau bisa dituliskan dengan Y sama dengan 3 per 2X min 2. Ini kurang. Kemudian diketahui bahwa M1 3 per 2 atau gradien dari garis pertama ini 3 per 2. Gradien garis pertama ini dari mana? Ya dari persamaan yang diketahui ini. Ini kita anggap sebagai persamaan dari garis pertama. Nah, ini adalah gradiennya. Nah,
Untuk gradien dari garis kedua, ya sama 3/2, karena ini merupakan garis yang sejajar. Dan ini contoh yang kedua, tentukan persamaan garis yang memenuhi. Pertama, melalui titik 0,7 dan sejajar dengan min 4x plus 8y sama dengan 2. Jadi kita harus menentukan persamaan garis dari yang diketahui itu yang pertama titik. Diketahui titiknya, yaitu titik 0,7. Kemudian garis tersebut sejajar dengan garis yang memiliki persamaan min 4x plus 8y sama dengan 12. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari terlebih dahulu gradiennya. Gradien dari apa? Gradien dari persamaan garis yang diketahui ini. 4x plus 8y sama dengan 12. Nah, kita cari gradiennya. Kita ubah ke bentuk umum, yaitu y sama dengan mx plus c. Menjadi 8y sama dengan 4x plus 12. Nah, kita bagi dengan 8 semua untuk menghilangkan koefisien dari y ini. Akan menjadi koefisien 1 y-nya. Jadi y sama dengan 4/8x plus 12/8. Menjadi y sama dengan 1/2x plus 3/2. Maka diketahui M1-nya yaitu 1/2. Ini adalah M1. Kemudian M2-nya adalah 1/2 juga, karena ini merupakan garis yang sejajar. Kemudian baru kita menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik. Diingat kembali dari pertemuan sebelumnya, yaitu menentukan persamaan dari satu titik dan ada juga yang dari 2 titik. Kalau dari satu titik, rumusnya adalah y min y1 sama dengan m x min x1. Nah, ini diketahui titiknya adalah 0,7. Nah, untuk x1-nya yaitu 0, untuk y1-nya adalah 7. Kemudian untuk m-nya adalah 1/2. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Y min y1, y1-nya 7. Kemudian m-nya adalah setengah. Lalu x min x1, x1-nya adalah 0. Kemudian y min 7 sama dengan 1/2 x min 0. Ini 1/2-nya dikali x menjadi 1/2 x. Kemudian 1/2 dikali 0 kan 0, jadi tidak perlu kita tulis. Kemudian yang min 7 di ruas sebelah kiri ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi plus 7. Nah, jadi persamaan garis yang melalui titik 0,7 dan sejajar dengan garis min 4x plus 8y sama dengan 12 adalah y sama dengan 1/2x plus 7. Atau dapat juga dituliskan dengan y min 1/2x min 7 sama dengan 0. Kalau yang pertama ini adalah bentuk dari y sama dengan mx plus c, maka yang kedua ini bentuk dari bentuk umum persamaan garis lurus yang ax plus by plus c. Hanya saja ini tempatnya agak ditukar, y-nya ada di sini, x-nya di sini, dan ini c-nya. Nggak masalah. Yang penting ini tetap masih dalam bentuk ax plus by plus c yang ini ya. Jadi jangan bingung kalau semisal nanti ada pilihan jawaban itu nggak semuanya akan berbentuk y sama dengan mx plus c. Bisa jadi bentuknya ax plus by plus c. Kemudian untuk yang nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan sejajar dengan y sama dengan 2x plus 5. Oke, langkah pertama adalah menentukan gradien dari persamaan yang diketahui. Ini persamaan yang diketahui, y sama dengan 2x plus 5. Nah, kalau seperti ini bisa langsung kita tentukan
gradiennya adalah 2. Ini gradien dari persamaan garis yang pertama. Jadi M1 sama dengan 2. Kemudian M2. M2-nya juga sama dengan 2 karena ini merupakan garis yang sejajar. Lalu setelah itu menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik. Titiknya yang diketahui kan 3,1. Nah, 3,1 ini X1-nya adalah 3, kemudian Y1-nya adalah 1. Baru kemudian kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y kita tulis Y, kemudian Y1-nya adalah 1. Kemudian M-nya adalah 2. Kemudian X, lalu X1-nya adalah 3. Jadi Y min 1 sama dengan 2 dikali X min 3. Y min 1, nah tetap, kemudian 2 dikali X menjadi 2X. Kemudian 2 dikali negatif 3 menjadi negatif 6. Lalu negatif 1 yang ada di ruas sebelah kiri kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi plus 1. Jadi Y sama dengan 2X min 5. Jadi persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 5 adalah Y sama dengan 2X min 5. Atau dapat juga dituliskan dengan Y min 2X plus 5 sama dengan 0. Yang Y sama dengan 2X min 5 ini bentuk dari Y sama dengan MX plus C. Yang Y min 2X plus 5 ini bentuk dari AX plus BY plus C. Oke, yang kedua, melalui sebuah titik dan tegak lurus garis lainnya. Menentukan persamaan garis lurus melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis lainnya. Garis yang tegak lurus itu garis seperti apa? Yaitu seperti garis K dan L ini. Di mana garis K dan L ini saling berpotongan dan perpotongannya ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini merupakan garis yang tegak lurus. Syarat dua garis dikatakan tegak lurus adalah perkalian dua gradiennya bernilai negatif 1. Ini dalam persamaan garis lurus ya. Jadi untuk M1 ketika dikali dengan M2 itu hasilnya sama dengan negatif 1. Ya, kalau tadi sejajar itu M1 sama dengan M2, kalau yang tegak lurus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kita langsung ke contoh. Nah, di sini yang pertama. Tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis berikut ini. Jadi kita menentukan gradien garis yang kedua dari garis yang tegak lurus dengan garis yang pertama. Y sama dengan 2X plus 3. Y sama dengan 2X plus 3 ini berapa gradiennya? Itu M1-nya adalah 2. Nah, karena ini merupakan garis yang tegak lurus, maka kita tuliskan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya berapa? M1-nya 2, kita masukkan 2. Dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, kemudian M2 sama dengan yang 2 ini di ruas kiri ini kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1 per 2. Karena di sini awalnya 2-nya kan dikali. Dipindah ruas menjadi dibagi. Jadi negatif 1 per 2. Kemudian yang nomor 2. Di sini ada persamaan min 5Y sama dengan min 3X plus 6. Kita cari terlebih dahulu gradien dari min 5Y sama dengan min 3X plus 6. Min 5Y sama dengan min 3X plus 6 kita bagi dengan min 5 untuk menjadikan Y-nya ini berkoefisien 1. Menjadi Y sama dengan
3/5x. Karena yang awalnya negatif 3 dibagi negatif 5. Jadi 3/5. Karena negatif dibagi negatif sama dengan positif. Kemudian 6 dibagi negatif 5. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, M1-nya adalah 3/5. Kemudian M2-nya kita cari. Di sini kita tulis terlebih dahulu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kita masukkan M1-nya menjadi 3/5. Kemudian kali M2 sama dengan negatif 1. 3/5 kita pindah ruas menjadi negatif 1 dibagi 3/5. Nah, ini perkalian dari pecahan ya, diingat kembali. Kemudian negatif 1 dikali 5/3. Karena ini pembagian yang dibagi adalah bentuk pecahan. Jadi bentuk pecahan ini kita tukar posisinya, yang awalnya penyebut menjadi pembilang. Nah, kemudian tandanya ini yang awalnya dibagi menjadi dikali. Jadi negatif 1 dikali 5/3 menjadi negatif 5/3. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita ke contoh berikutnya, yaitu mencari persamaan garis yang melalui titik. Yang pertama melalui titik min 3,2 dan tegak lurus dengan garis yang memiliki persamaan negatif 3x plus 2y sama dengan negatif 6. Yang pertama langkahnya adalah kita cari terlebih dahulu gradien dari negatif 3x plus 2y sama dengan negatif 6. Di sini min 3x-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi 3x min 6. Kemudian dibagi dengan 2, menghasilkan y sama dengan 3/2x min 6/2. Kemudian langsung diketahui bahwa M1-nya adalah 3/2. Kita cari gradiennya. Kalau tegak lurus maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya kita rubah menjadi 3/2. Kemudian M2 sama dengan negatif 1. 3/2-nya kita pindah ruas menjadi negatif 1/3/2. Nah, kemudian karena ini pembagian dari pecahan, maka menjadi negatif 2/3. Baru kemudian kita menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik. Titiknya adalah negatif 3,2, yaitu di mana X1-nya adalah negatif 3 dan Y1-nya adalah 2. Nah, kemudian di sini kan M2-nya sudah diketahui bahwa negatif 2/3. Langsung kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y1-nya diganti dengan 2, M-nya diganti dengan negatif 2/3, kemudian X1-nya diganti dengan negatif 3. Jadi Y min 2 negatif 2/3 dikali X negatif 2/3 dan negatif 2/3 dikali dengan plus 3. Nah, di sini kan negatif bertemu dengan negatif ya, jadinya plus 3. Jadi negatif 2/3x min 2, yaitu negatif 2/3 dikali dengan 3. Kan 2 dikali 3 itu 6, jadi 6 dibagi 3 adalah 2. Di sini negatif 2. Jadi Y sama dengan negatif 2/3x min 2, kemudian min 2 yang ada di ruas sebelah kiri ini kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi plus 2. Nah, negatif 2 plus 2 kan 0. Jadi Y sama dengan negatif 2/3x. Jadi persamaan garis yang melalui titik negatif 3,2 dan tegak lurus dengan negatif 3x plus 2y sama dengan min 6. Ini adalah Y sama dengan min 2/3x atau dapat dituliskan menjadi Y plus 2/3x. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menentukan persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan tegak lurus dengan Y sama dengan 2x plus 5.
Langkah pertama adalah mencari gradiennya terlebih dahulu. Nah, di sini gradiennya untuk M1 adalah 2. Kemudian M2-nya kita cari, yaitu menjadi M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya kita rubah menjadi 2, kemudian dikali M2 sama dengan negatif 1. Angka 2-nya dari M1 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 1/2. Ini adalah gradien garis kedua. Kemudian menentukan persamaan garis lurusnya jika diketahui titiknya 3,1. Nah, 3,1 ini X1-nya adalah 3 dan Y1-nya adalah 1. Dan M-nya adalah negatif 1/2. Kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 M kali X min X1. Y1-nya kita rubah menjadi 1, M-nya menjadi min 1/2, dan X1-nya menjadi negatif 3. Y min 1, negatif 1/2 dikali X menjadi negatif 1/2X. Kemudian negatif 1/2 dikali negatif 3 menjadi plus 3/2. Setelah itu negatif 1 yang ada di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 1. Nah, agar bisa dioperasikan karena ini bentuk pecahan yang 3/2 ini, maka plus 1-nya kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Pertama, diingat-ingat ya, untuk merubah ke bentuk pecahan. Karena ini penyebutnya adalah 2, maka kita gunakan penyebut 2 juga. Lalu karena ini adalah 1, maka pembilangnya adalah 2. Karena 2/2 adalah 1. Jadi tidak merubah bentuk dari awalnya. Lalu Y sama dengan negatif 1/2X plus 3/2 ditambah 2/2 menjadi 5/2. Jadi persamaan yang melalui titik 3,1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X plus 5 adalah Y sama dengan negatif 2X plus 5/2, atau dapat dituliskan dengan 1/2X plus Y min 5/2 sama dengan 0. Yang ini yang Y sama dengan negatif 1/2X plus 5/2 ini bentuk Y sama dengan MX plus C. Yang kemudian yang kedua ini 1/2X plus Y min 5/2 sama dengan 0 ini bentuk dari AX plus BY plus C. Nah, sudah selesai. Ini merupakan materi terakhir dari persamaan garis lurus. Terima kasih dan semangat untuk belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.